teman-teman studi CPNS, kembali lagi kita akan belajar materi TIU, khususnya materi terkait dengan perbandingan. Nah, di subbab ini kita akan belajar terkait perbandingan senilai. Kalau secara garis umum, jenis-jenis perbandingan itu bisa kita bagi menjadi perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai, lalu ada perbandingan pada skala, dan nanti kita akan belajar terkait dengan kasus-kasus spesial atau special case terkait dengan 3 elemen dan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kita mulai dari pembahasan yang paling sederhana dulu terkait dengan perbandingan senilai. Konsep dasar perbandingan senilai, jadi pada intinya perbandingan senilai itu adalah perbandingan variabel yang jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Jadi kalau ada variabel A, dia bertambah, maka variabel B-nya dia juga akan ikut bertambah. Sebagai contoh, bensin 1 liter dapat menempuh jarak 5 km. Bensin 2 liter dapat menempuh jarak 10 km. Di sini, bensin itu sebagai variabel A. Sedangkan jarak itu sebagai variabel B. Kita tahu, semakin banyak bensin yang kita punya, maka semakin jauh nih jarak yang ditempuh. Gitu. Udah kebayangkan? Jadi kalau perbandingan senilai itu intinya, kalau satu aspek dia semakin banyak, maka aspek yang lainnya juga akan ikut bertambah atau juga akan semakin banyak. Biasanya, soal terkait dengan perbandingan sejenis di TIU, itu ada salah satu komponen variabel yang ditanyakan atau tidak diketahui. Nah, tugas kita adalah mencari komponen variabel yang kita enggak tahu tadi ya. Misalnya, seorang pelukis dapat membuat 30 sketsa dalam waktu 15 hari. Kalau ternyata sketsa yang dibutuhkan oleh pelukis itu sebanyak 600 sketsa, berapa lama waktu yang dibutuhkan pelukis untuk menyelesaikan seluruh sketsa nih? Ini ada studi busnya teman-teman. Yang pertama, pastikan semua satuannya sama. Yang kedua, notasikan persamaan dalam soal ke dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah kita kalikan silang. Kita mulai dari yang pertama. Kita tahu di sini hari ya satuannya, 15 hari, dan di opsi, di ABCDE-nya itu juga hari, berarti sudah aman. Kemudian juga ada satuannya sketsa. Di sini yang ditanyakan sketsanya juga diketahui juga sketsa ya. Kemudian langkah kedua, kita notasikan ke dalam bentuk pecahan. Pertama, kita tahu seorang pelukis dapat membuat 30 sketsa dalam waktu 15 hari. Berarti 30 sketsa sama dengan 15 hari. Lalu kita kasih garis di masing-masing komponen atau di masing-masing variabel. Kemudian kita pindahkan saja. Sketsa yang dibutuhkan pelukis itu sebanyak 600. Kita tulis 600. Sama dengan, kalau tadi kan 30 pasangannya 15 hari. Kalau 600, nah ini aspek yang ditanyakan karena variabel hari di sini adalah aspek yang ditanyakan, maka bisa kita tulis saja dengan X atau variabel huruf lain yang menyatakan bahwa di sini kita yang dicari atau ditanyakan. Kemudian, kalau sudah kita buat bentuk pecahannya, langkah ketiga adalah kita kalikan silang. Tadi satuannya dihapuskan saja ya, karena sudah sama. Hari sama dengan hari, sketsa sama dengan sketsa. Dapatlah 30 sama dengan 15, 600 sama dengan X. Ini juga bisa dibaca seperti 30 per 600 sama dengan 15 per X. Kita kalikan silang. 30 dikalikan dengan X, 15 dikalikan dengan 600. Setelah kita kalikan silang, kita tahu kalau nilai X itu harus dikalikan dengan 30, yang nanti hasilnya adalah perkalian dari 15 dikalikan dengan 600. Nah, gampangnya aja ini langsung kita coret ya dengan bilangan yang ada di sebelah kanan. Di sini 1, di sini 200. Jadi 15 dikali dengan 200 hasilnya adalah 300. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kita lanjut terkait dengan soal perbandingan yang senilai, namun dia terkait dengan umur. Konsep dasarnya masih sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada variabel A itu dengan variabel B, mereka sama-sama naik, sama-sama bertambah. Yang perlu diperhatikan, jika pada soal menyebutkan informasi perbandingan umur yang akan datang
dan atau beberapa tahun yang lalu. Maka, setiap subjek pada soal perbandingan juga ikut ditambahkan dan atau dikurangkan. Jadi misalnya nanti ketika mengerjakan soal, ada informasi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 2 tahun kemudian, atau tahun depan. Nah, perbandingan pertambahan umur atau pengurangan umur itu juga harus diaplikasikan atau dilakukan ke semua orang atau ke semua subjek yang ada di soal. Ini contohnya. Jika saat ini umur Angga dan Budi adalah 1:2, sedangkan 10 tahun lagi perbandingannya berubah menjadi 2:3. Umur Angga saat ini, yang ditanyakan umur Angga saat ini adalah titik-titik. Yang pertama, tentu kita harus memastikan satuannya sama ya. Di sini satuannya masih sama-sama tahun. Oke. Yang kedua, kita notasikan persamaannya ke dalam bentuk pecahan. Dan yang ketiga adalah kita kalikan silang. Usia saat ini perbandingan antara Angga yaitu A dan Budi adalah B. Dapat kita tuliskan A banding B sama dengan 1:2 atau 1/2. Oke, kalau kita kalikan dengan silang, jadi nilai B itu sama dengan 2A ya. Nilai B itu sama dengan 2A. Gitu, kita dapat B sama dengan 2A. Kita tulis ini persamaan 1 dulu ya. Kemudian, untuk 10 tahun lagi, perbandingannya berubah. Jadi, Angga sama Budi, yang semulanya 1:2, yang saat ini 1:2, berubah menjadi 2:3. Menjadi 2:3. Tapi ingat, di sini perbandingannya adalah 10 tahun lagi. Berarti 10 tahun dari umur Angga saat ini dan 10 tahun lagi dari umur Budi saat ini. Perbandingannya akan menjadi 2:3. Ini tinggal kita kalikan silang saja. 3 dikalikan dengan 10A, 10 tambah A. Yang 2 ini dikalikan dengan 10 ditambah B. Nah, kita kalikan 3 kali 10, 30. 3 dikali A, 3A. Ditambah ya. Kemudian, 2 dikali 10, 20. 2 dikalikan dengan B, 2B. Di sini kita sudah ada nih persamaan di awal. B itu sama dengan 2A. Berarti tinggal kita ganti aja nilai B yang ada di sini dengan nilai 2A. Berarti yang ada di dalam kurung 2B tadi, kita ubah. B itu sama dengan 2A. Berarti persamaan barunya 2 dikalikan dengan 2A. Hasilnya adalah 4A. Karena di sini variabelnya sudah A semua. Kalau sudah A semua, berarti kita mencari nilai A-nya tinggal kita pindah ruas sesuai dengan variabel dan angka yang tidak ada variabelnya ya. Kita ketahuan di sini nilai 10 sama dengan A. Berarti umur Angga saat ini adalah 10 tahun. Nah, teman-teman studiku, tadi itu adalah pembahasan terkait dengan perbandingan senilai. Jangan lupa untuk menyimak materi selanjutnya. Ini kita akan lanjut belajar materi perbandingan. Kali ini kita akan belajar materi perbandingan tak senilai. Kemarin kita belajar perbandingan senilai ya. Sekarang, apa sih perbandingan tidak senilai itu? Perbandingan tidak senilai itu sebenarnya konsep utamanya itu adalah perbandingan terbalik ya, atau kebalikan. Jadi kalau ada variabel bertambah, suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya itu akan berkurang. Misalnya, di sini ada variabel A, dia semakin naik atau semakin bertambah. Nah, variabel B nanti dia akan semakin turun atau semakin berkurang. Contohnya, misalnya ada 3 orang yang dapat menyelesaikan tugas selama 50 hari. 6 orang itu dapat menyelesaikan tugas selama 25 hari. Di sini orangnya misalnya kita anggap sebagai variabel A. Dan tugas atau satuannya diselesaikan dalam beberapa hari itu kita anggap sebagai variabel B ya. Di sini terlihat awalnya 3 orang berubah menjadi 6 orang. Nah, di sini kan variabel A-nya bertambah. Variabel B-nya hari. Pertama selesainya 50 hari. Kemudian selesai menjadi 25 hari. Nah, di sini variabel B-nya turun ya atau berkurang.
Secara logika teman-teman, semakin banyak orang, pekerjaannya itu kan harusnya semakin cepat selesai. Harinya semakin berkurang, bukan makin lama atau bukan harinya makin bertambah. Jadi logika perbandingan terbalik itu seperti itu. Semakin banyak komponen A, maka komponen B itu akan semakin sedikit, begitu. Semakin banyak orang, kayak 3 orang, awalnya selesainya 50 hari. Setelah 6 orang, harusnya kan semakin banyak yang mengerjakan, bebannya semakin ringan, semakin banyak orang yang bekerja, berarti kan tidak lebih dari 50 hari dong. Pasti di bawah 50 hari atau semakin cepat. Cara mengerjakan perbandingan tak sejenis atau perbandingan terbalik atau perbandingan kebalik gitu ya. Cara pengerjaannya masih sama seperti perbandingan sejenis, namun perlu kita balik dulu persamaannya. Sebagai contoh, kantor desa dapat selesai dibangun secara gotong royong oleh 10 RT dalam waktu 10 hari. Jika ternyata ada 5 RT yang tidak ikut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, ingat tadi ketika kita mengerjakan perbandingan senilai, kita ada aturannya ya, atau studi busnya, supaya teman-teman lebih mudah dan lebih cepat. Pertama, kita pastikan dulu satuannya sama. Yang kedua, kita notasikan ke dalam pecahan. Yang ketiga, kita balik dulu salah satu pecahan. Nah, ini adalah cara atau studi bus yang khusus perbandingan tidak sejenis. Kita tambahkan aturan atau ketentuannya, yaitu kita balik dulu nih teman-teman, salah satunya. Yang keempat, kita kalikan silang. Oke, yang pertama, kita pastikan dulu satuannya sama. Tadi kan RT, di sini RT, oke. Kemudian satuannya berapa lamanya hari-hari. Oke, sudah selesai. Yang kedua, kita notasikan persamaannya ke dalam bentuk pecahan. Tadi ya, 10 RT selesai dalam waktu 10 hari. Bisa kita tulis 10 RT sama dengan 10 hari. Nah, kemudian ada 5 RT yang tidak ikut. Karena hari yang ditanyakan, lama waktu yang ditanyakan, berarti kita tulis X aja. 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ya. Kita dapat perbandingannya 10 RT sama dengan 10 hari, 5 RT sama dengan X hari atau hari yang ditanya. Jangan lupa di langkah ketiga kita perlu membalik dulu salah satu pecahannya. Nah, di sini misalnya kita mau membalik pecahan yang ada di sebelah kanan. Yang awalnya 10 per X akan berubah menjadi X per 10 gitu. Karena perbandingan terbalik ya, jadi harus dibalik dulu. Setelah itu baru bisa kita kalikan silang. 10 kali 10, X dikalikan dengan 5. Kalau kita kalikan, mencari nilai X sama dengan 10 dikali 10 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 20 ya teman-teman, yang A. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengerjakan perbandingan tidak sejenis atau perbandingan tidak senilai. Aspek yang ditanyakan pada soal itu sudah dalam jumlah total atau yang ditanyakan itu hanya tambahannya saja. Nah, ini yang sering menjadi jebakan dalam soal TIU. Seandainya soal yang sama di slide sebelumnya, tetapi yang ditanyakan itu adalah tambahan waktu yang dibutuhkan, gitu. Kalau seandainya soal menanyakan tambahan waktu, maka kita perlu mencari selisihnya. Tadi kita sudah tahu ya, 10 RT selesainya 10 hari. 5 RT selesainya 20 hari. Nah, berarti kalau seandainya yang ditanyakan adalah tambahan, berarti kita tinggal mencari lama waktunya itu dengan mengurangkan ya. 20 hari dikurangi dengan 10 hari sama dengan 10 hari. Nah, teman-teman studiku, itu dia tadi pembahasan terkait perbandingan tak sejenis atau perbandingan tak senilai. Jangan lupa untuk simak ke materi selanjutnya. Materi perbandingan. Tapi kali ini kita akan membahas submateri berkaitan dengan skala dan rasio. Kalau tadi kita sudah membahas perbandingan. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai. Kali ini kita akan membahas terkait dengan skala dan rasio. Skala. Konsep dasar skala itu sebenarnya perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, rumus, teman-teman, untuk mengerjakan skala itu kita perlu paham rumusnya. Nah, rumus skala ini bisa kita gunakan segitiga skala ya.
di mana JP itu sama dengan jarak pada peta. JS itu sama dengan jarak sebenarnya. Dan S adalah skala. Mencari jarak pada peta yang di atas itu merupakan hasil perkalian dari jarak sebenarnya dikalikan dengan skala. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya, berarti yang atas jarak pada peta dibagi dengan skala. Sedangkan untuk mencari skala dapat diperoleh dari jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Dalam mengerjakan soal skala, teman-teman, kita sangat penting untuk memperhatikan satuan jarak yang digunakan. Jadi satuan jarak itu bisa dari kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau terdapat perbedaan satuan, teman-teman, satuan jarak berarti kita harus menyesuaikannya. Kalau dia turun tangga, teman-teman, berarti itu dikalikan dengan 10 satuannya. Misalnya dari km ke hm, berarti satuannya dikali 10. Misalnya dari kilometer ke meter, kita hitung ada berapa kali dia turun tangga. Ada 1, 2, 3, berarti dikalikan dengan 10, 10, 10, atau dikalikan dengan 1000. Kebalikannya, kalau naik berarti dibagi dengan 10 setiap anak tangga ya. Studi busnya teman-teman bisa gunakan jembatan keledai kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk menghafalkan satuan-satuan jarak yang ada di layar ya. Karena urutannya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu nanti dia akan mempengaruhi perkalian 10 dan pembagian 10 setiap naik atau turun tangga. Di sini jembatan keledai yang teman-teman bisa gunakan yaitu kemarin hampir terdampar mati dimakan cucu marmut. Nah, kemarin itu kilometer, hampir hektometer, terdampar itu dam, mati itu m, dimakan itu dm, cucu itu cm, dan marmut itu mm. Skala. Nah, teman-teman, skala ini selain digunakan pada tipe soal untuk menanyakan berkaitan dengan peta, sering juga digunakan untuk tipe soal yang memperbesar foto atau gambar ya. Selain diperbesar juga bisa diperkecil. Nah, ini menggunakan skala. Misalnya, tipe soal TIU-nya seperti ini. Seorang anak yang tingginya 160 cm difoto dengan skala 1:40. Jika foto tersebut kemudian diperbesar dengan skala 5:1, maka tinggi anak dalam foto yang terbaru adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita bisa menganalogikan kalau foto itu sama dengan peta, berarti tinggi foto atau tinggi pada peta. Nah, itu rumusnya kan tinggi sebenarnya dikalikan dengan skala. Tapi, skala yang kita gunakan adalah skala yang pertama, 1:40. Tinggal kita masukkan, tingginya adalah 160, skalanya adalah 1:40 atau 1/40. Tinggi foto anak mula-mula adalah sebesar 4 cm. Kemudian, diperbesar dengan skala 5:1 atau 5/1. Berarti tinggi foto baru yaitu tinggi foto yang lama dikalikan dengan skala 2. 5:1 atau 5/1 adalah 5. Berarti 4 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 20. Kemudian kita akan membahas terkait dengan rasio. Pada dasarnya materi rasio ini tuh tidak berbeda jauh teman-teman dengan perbandingan lurus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi biasanya kalau rasio ini lebih banyak berkaitan dengan barang atau umur. Studi busnya masih sama urutannya, kita harus menotasikan dulu nih yang paling penting ke dalam persamaan matematika. Setelah itu kita perhatikan informasinya. Apakah yang diketahui di soal itu unsur dalam bentuk jumlah atau selisih? Kemudian cara pengerjaannya selalu kita gunakan pecahan. Untuk pembilang itu kita gunakan aspek yang ditanya. Kalau penyebut itu sebagai aspek yang diketahui. Kemudian kita kalikan pecahannya dengan informasi yang sudah diketahui di soal. Contoh, Andi, Bima, dan Chandra punya perbandingan bola 2:3:5. Jika semua dikumpulkan menjadi 1, maka total bola yang tersedia itu ada 80. Selisih jumlah bola milik Chandra dengan Andi adalah sekian. Kita tahu perbandingan Andi
Bima dan Chandra itu bolanya 2:3:5. Nah, bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perbandingan rasio ya. Kemudian, yang diketahui adalah total alias jumlah bola yang tersedia itu adalah 80. Maka kita tulis jumlah bola sama dengan 80. Tapi, dari rasio-rasio yang tadi kita sudah temukan, karena yang diketahui adalah total bola, maka rasionya juga kita totalkan atau kita jumlahkan. Di sini totalnya 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 adalah hasilnya 10. Yang ditanyakan adalah selisih jumlah bola milik Chandra dengan Andi. Berarti kita gunakan pecahan. Pembilangnya sebagai aspek yang ditanya. Oke, aspek yang ditanyakan itu adalah Chandra dengan Andi atau selisihnya Chandra dengan Andi. Oke, kita tulis Chandra dengan Andi, selisihnya di bagian pembilang. Kemudian di bagian penyebut. Di bagian penyebut itu merupakan aspek yang diketahui, tapi aspek yang diketahui yang disinggungnya itu adalah di bagian rasio. Rasionya itu nanti memperhatikan atau istilahnya di bagian penyebut ini yang diketahui itu tergantung dengan informasi yang diketahui di soal. Di sini informasi yang diketahui di soal adalah total seluruh bola, jumlahnya ada 80. Berarti nanti di sini di bagian penyebut itu kita akan menuliskan jumlah rasio. Karena nanti jumlah rasio ini akan dikalikan dengan jumlah bola. Oke, jadi di bagian pembilang dan di bagian penyebut ini kita akan menggunakan rasio yang sudah diberikan di soal. Langsung saja, Chandra. Di sini rasionya dia 5, kita tulis 5. Andi, dia rasionya 2, kita tulis 2. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Lalu di sini kita tulis jumlah rasio. Jumlahnya totalnya adalah 10, kita tulis 10. Dan dikalikan dengan jumlah bola. Jumlah bolanya di sini tadi yang tersedia adalah 80. Maka kita kalikan 80. Hasilnya adalah 24, yaitu yang B. Jadi sangat penting teman-teman. Di bagian penyebut dengan aspek yang dikalikan itu harus sama persis komponennya. Seandainya yang diketahui adalah jumlah hanya Bima dan Chandra. Kalau Bima dan Chandra itu kan hanya 8 ya. 3 ditambah dengan 5 hasilnya 8. Berarti nanti di sini juga rasionya itu hanya Bima dan Chandra. Jumlah bolanya ya jumlah bola Bima dan Chandra saja. Kata kuncinya adalah yang dikalikan itu harus sama. Kalau di sini jumlah, maka di sini juga harus jumlah seluruhnya. Kalau di sini selisih antara si A dan si B, berarti di sini juga jumlah bola atau selisih bola dari si A si B. Seperti itu. Intinya mereka harus sama. Kalaupun kita ingin mencari masing-masing atau mencari satu-satu, itu juga dapat digunakan dengan cara yang sama, dengan memperhatikan rumus pecahannya. Kita sudah tahu ya, kalau Andi itu 2, Bima itu 3, Chandra itu 5. Dengan totalnya itu tadi 80 jumlah bolanya dan jumlah rasionya totalnya adalah 10. Kita misalnya cari untuk Andi saja. Andi, yang ditanyakan hanya Andi saja, berarti rasio yang di bagian pembilang itu kita tulis 2, si Andi saja. Terus di sini karena jumlah bola, berarti di sini harus jumlah total rasio bola. Tadi total rasio bola jumlahnya itu adalah 10. Kita kalikan dengan 80 jumlah bola yang tersedia. Hasilnya adalah 16. Nah, 16 ini merupakan jumlah bolanya Andi. Baik Bima maupun Chandra caranya juga sama. Yang menjadi pembeda adalah di bagian pembilangnya. Untuk Bima itu 3, untuk Chandra itu 5. Hasil dari jumlah bola si Andi yaitu 16, Bima yaitu 24, dan Chandra 40 adalah totalnya 80, sama dengan yang ada di soal. Nah teman-teman studiku, itu tadi pembahasan terkait dengan skala dan rasio. Jangan lupa kita simak pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas materi TIU terkait dengan perbandingan, tapi yang ini special case perbandingan 3 elemen ya.
Kita sudah membahas terkait dengan perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai, lalu kita sudah membahas terkait skala dan rasio. Saat ini kita akan membahas lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan perbandingan 3 elemen atau special case-nya. Special case 3 elemen ini sebenarnya itu perbandingan yang bisa dimiliki oleh 3 variabel yang diketahui dalam soal. Ciri khasnya itu biasanya perbandingan yang berorientasi pada output atau pada hasil. Nah, studi busnya, cara cepatnya itu seperti yang teman-teman lihat di layar. Jadi, output itu kita taruh di bagian pembilang. Output 1 sama dengan output 2. Untuk bagian subjek dan waktu, itu kita letakkan di bagian penyebut. Jadi, subjek dikalikan dengan waktu ya teman-teman. Sebagai catatan, subjek itu tidak harus orang, melainkan sebagai penggerak ya, penggerak untuk menghasilkan output atau hasil. Bisa berupa mesin atau peralatan dan lain-lain. Misalnya, pabrik batu bata mampu menghasilkan 400 batako oleh 5 pekerja dalam waktu 4 hari. Jika tersedia sebanyak 8 pekerja dan yang dibutuhkan adalah sebanyak 800 batako, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat batako adalah berapa hari? Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada batako, ada pekerja, ada hari. Nah, di sini kita bisa langsung dicocokkan saja dengan rumus yang ada di studi bus. Berarti outputnya adalah batako, subjeknya adalah pekerja, waktunya adalah hari. Kita lihat di sini output yang pertama itu 400 batako, kita tulis 400. Output yang kedua, di sini yang ditanyakan 800 batako, kita tulis 800. Kemudian subjek 1, subjek satunya itu tadi 5 pekerja ya, kita tulis 5 pekerja. Waktu satunya itu ditulis 4 hari di informasi soal, kita tulis 4. Kemudian informasi kedua, di sini ditanyakan 8 pekerja. Kita tulis 8 pekerja. Untuk waktu yang kedua, ini kan yang ditanyakan. Karena kita masih tidak tahu, kita tulis saja sebagai X. Oke? Kemudian, kita coba kalikan silang. Dari 400 dikalikan dengan 8X, kemudian 800 dikalikan silang dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Ketemu X-nya itu sama dengan 5. Terkait dengan orientasi output ini, teman-teman, special case ini, teman-teman harus memperhatikan aspek penting. Apakah yang ditanyakan pada soal itu jumlah keseluruhan atau hanya tambahan saja? Ya, mirip dengan soal perbandingan tadi. Apakah sudah dalam keseluruhan atau hanya tambahan saja? Seandainya dalam soal itu menanyakan jumlah tambahan waktu, nah, berarti tinggal kita analisis saja. 800 itu tadi hasilnya adalah 5 hari. 400 batako pada soal adalah 4 hari. Berarti yang namanya tambahan waktu berarti selisihnya. Sehingga tambahan waktunya hanya 1 hari. Teman-teman studiku, itulah tadi pembahasan terkait special case khususnya untuk 3 elemen. Langsung aja yuk kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Kembali lagi belajar terkait materi TIU ya. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari itu adalah materi perbandingan dengan submaterinya itu adalah perbandingan special case ya. Jadi nanti perbandingan special case ini akan ada banyak sekali teman-teman untuk jenis soalnya. Jadi langsung saja kita coba cek satu persatu untuk special case yang pekerjaan bersama-sama. Nah, untuk jenis perbandingannya, teman-teman di sini kita sudah mempelajari ya beberapa kasus-kasus yang ada di materi perbandingan. Nah, sekarang kita cari nih terkait dengan special case atau pekerjaan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat untuk pekerjaan bersama-sama itu adalah penyelesaian tugas yang lebih dari 1 orang. Gitu. Jadi kasus special case yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya membandingkan lama waktu pekerjaan jika dilakukan sendiri dan jika dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini misalnya ada kasusnya ya. Misalnya si A ini butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Nah, sementara si B butuh waktunya 15 menit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jika A sama B mengerjakan waktu secara bersama-sama, secara logika kan seharusnya pekerjaannya jadi lebih cepat ya, karena ada dua orang nih yang bekerja gitu. Jadi dalam mencari waktu penyelesaian pekerjaan oleh si A dan si B, kita nggak bisa langsung menjumlahkan waktu si A sama waktu si B. Jadi kayak 10 ditambah dengan 15 menit, jadi 25 menit. Nah, karena kalau kita jumlahkan langsung 10 ditambah 15, justru tuh waktunya menjadi lebih lama, ya kan? Kalau sendiri aja 10 menit, kok berdua jadinya 25 menit. Nah, seharusnya kan lebih cepat. Untuk itu, kita gunakan konsep T-resultan ya. Untuk mencari waktu penyelesaian tugas secara bersama-sama, kita menggunakan konsep T-resultan. Nah, waktu resultan atau T-resultan ini merupakan simbol untuk waktu. Jadi bagaimana sih persamaan T-resultan ini? Teman-teman bisa gunakan studi busnya ya. Jadi T resultan ini adalah 1 per TR, sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 ditambah 1 per T sekian sampai dengan 1 per TN. Maksudnya apa? Maksudnya 1 per T resultan ini adalah 1 per waktu bersama-sama. Nah, 1, 2, 3 ini tergantung jumlah orangnya. Kebetulan di soal ini contohnya hanya ada 2 orang, berarti ya sampai 1 per T2 saja. Kalau ada 10 orang yang bekerja bersama-sama, berarti nanti sampai dengan 1 per T10. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya. Sehingga jumlah waktu yang dijumlahkan itu disesuaikan dengan banyaknya jumlah pekerja. Kalau kita kembali melihat contoh kasus sebelumnya, lama waktu si A dan lama waktu si B itu mengerjakan tugas bisa kita cari dari 1 per TR ditambah 1 per T1 ditambah 1 per T2. Nah, 1 per T1 ini misalnya waktunya si A, 1 per T2 ini misalnya waktunya si B. Ya, jadi 1 per 10 ditambah 1 per 15. Nah, jadi 10 menit ini kita jadikan 1 per 10 gitu. 15 menit ini kita jadikan 1 per 15. Jadi penjumlahannya itu bukan 10 ditambah 15, tapi 1 per 10 ditambah 1 per 15. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita gunakan konsep penjumlahan pecahan biasa aja nih teman-teman. 10 sama 15 kita samakan penyebutnya, sama-sama bisa dijadikan 30 ya. Kelipatan persekutuan terkecilnya. Berarti kalau di sininya 30, kemudian 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 per 30. Nah, ingat karena yang kita butuhkan adalah T resultannya, berarti hasil penjumlahannya ini perlu dibalik terlebih dahulu gitu. Jadi kalau 1 per TR sama dengan 5 per 30, berarti TR per satunya ya 30, kita bagikan dengan 5, hasilnya itu adalah 6. Nah, sehingga diperoleh waktu penyelesaian tugas oleh si A dan si B adalah 6 menit. Nah, di sini jelas ya, kalau sendiri 10 menit, kalau sendiri 15 menit, kalau bareng-bareng jadi lebih cepat, yaitu 6 menit. Jadi teman-teman jangan lupa setelah hasilnya ketemu 1 per TR, dibalik lagi menjadi TR per 1, yaitu kalau di sini contohnya 30 per 5. Nah, 30 per 5 itu kan sama dengan hasilnya itu adalah 6 ya. Nah, jadi jawabannya 6 menit. Kemudian, special case yang kedua itu ada jenis ketika pekerjaan yang terhenti di tengah jalan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, diketahui lama waktu pekerjaan yang terhenti. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah ditanyakan jumlah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Oke. Nah, di sini ada catatan penting nih teman-teman. Cermati informasi tentang banyak pekerja yang berhenti. Yang diketahui di soal ini apakah seluruh pekerjanya terhenti atau sebagian pekerjanya aja yang berhenti. Kalau nanti hanya sebagian pekerjanya saja yang berhenti, berarti teman-teman perlu mencari dengan manual ya, tabel manual. Tapi kalau seluruhnya pekerjanya berhenti, nanti teman-teman ada cara cepatnya. Nah, cara cepatnya gimana sih? Nanti kita bahas ya. Oke, kita bahas dulu yang kasus pertama ketika hanya sebagian pekerja aja nih yang berhenti. Nah, kalau pengerjaan proyek ini kan bisa kita ketahui melalui persamaan lama waktu proyek ini adalah tahap 1 ditambah tahap 2 ditambah tahap-tahap selanjutnya ya sampai akhir. Nah,
Nilai setiap tahapan ini diperoleh dengan mengalihkan banyak pekerja dan waktu pengerjaan. Nanti banyaknya hari kita kalikan dengan banyaknya orang. Banyaknya tahapan yang perlu ditambahkan itu nanti disesuaikan dengan periode perubahan jumlah pekerjanya. Oke, supaya lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya. Jalan raya rencananya akan diselesaikan dibangun dalam waktu 14 hari oleh 10 pekerja. Setelah 5 hari proyek berjalan, ternyata setengah dari total pekerja sakit selama 4 hari. Banyaknya pekerja yang perlu ditambahkan agar proyek dapat selesai tepat waktu itu sebanyak berapa? Nah, teman-teman di sini yang berhenti bekerja itu hanya sebagian ya, nggak semuanya. Karena di sini informasi udah jelas nih, setengah dari total pekerja sakit. Jadi dari 10 pekerja, 5-nya itu sakit. Nah, kalau yang 5 sakit kan berarti 5-nya ini masih bekerja gitu. Jadi nggak semuanya itu berhenti, teman-teman. Kalau seperti ini, boleh teman-teman masukkan ke dalam tabel ya. Jadi tahapannya itu pertama ada tahapan rencana. Rencana awalnya itu adalah 14 hari oleh 10 pekerja. Teman-teman tulis banyak harinya itu 14, banyak pekerjanya 10 pekerja. Kemudian setelah 5 hari proyek berjalan, berarti sudah berjalan 5 hari. Nah, ketika 5 hari berjalan, jumlah orangnya itu masih 10. Ya, masih lengkap. Ternyata memasuki hari ke-6 berarti ya, setelah 5 hari berjalan, memasuki hari ke-6, ada 5 orang yang sakit atau setengahnya itu sakit gitu selama 4 hari. Jadi ketika tahapan ada pekerja yang sakit, nah selama 4 hari dikerjakan oleh 5 orang atau setengahnya. Nah, dari sini teman-teman tinggal hitung hari dikalikan orang. Tadi di awal sudah dibahas ya, untuk mencari tahapan nilainya itu kita perlu mengalihkan banyaknya hari dengan banyaknya orang gitu. Nah, di sini teman-teman nanti kalikan ya. 14 teman-teman kalikan dengan 10, 5 dikalikan dengan 10, 4 dikalikan dengan 5. Tadi 14 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 140. 5 dikalikan 10 hasilnya adalah 50. Kemudian 4 dikalikan 5 hasilnya adalah 20. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman cari sisa harinya. Ya. Yang perlu dicari itu adalah banyak hari dan hari orangnya dulu atau hasilnya gitu. Untuk banyaknya orang kita notasikan sebagai X misalnya. Nah, di sini teman-teman kurangi 14 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 4, hasilnya ini adalah 5. Untuk hari orang juga sama, teman-teman kurangi terlebih dahulu. 140 kurangi dengan 50 kurangi dengan 20, hasilnya adalah 70. Nah, tadi rumus mencari banyak hari dikalikan banyak orang itu adalah dari rumus ini ya, hari kali orang. Sekarang kalau harinya itu sudah diketahui 5, hari orangnya itu 70. Berarti mencari nilai X di sini tinggal dibagi aja kan. 70 teman-teman bagi dengan 5. Sehingga X-nya ini adalah nilainya 14. Nah, tetapi 14 ini teman-teman adalah jumlah total yang dibutuhkan gitu. Jadi jumlah yang harus mengerjakan proyek saat ini adalah 14 orang gitu. Yang ditanyakan adalah tambahan ya, tambahan pekerja. Banyak pekerja yang perlu ditambahkan. Berarti perlu kita kurangkan terlebih dahulu. Butuhnya itu tadi 14 orang. Kemudian ada 10 orang. Nah, berarti tambahannya tinggal kita kurangi ya. 14 dikurangi dengan 10 yaitu 4 orang. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan terkait dengan perbandingan khususnya special case ya. Jadi bagaimana nih pemahamannya teman-teman? Apakah sudah lebih paham? Nah, sekarang aku mau menjelaskan bagaimana ketika pekerjaannya itu terhenti di tengah jalan, tapi ketika seluruh pekerjanya berhenti. Nah, sebenarnya pada konsepnya itu sebenarnya sama ya, ketika mau sebagian atau seluruhnya, teman-teman bisa gunakan tabel yang tadi sudah kita bahas. Tetapi uniknya untuk seluruh pekerja yang berhenti, teman-teman bisa gunakan studi bus. Tapi dengan catatan nih, ada syaratnya yaitu ketika semua pekerja berhenti. Nah, ketika semua pekerja berhenti, teman-teman sudah bisa pakai cara cepatnya yaitu tambahan pekerja sama dengan jumlah pekerja dikalikan banyaknya hari terhenti dibagi dengan sisa hari.
Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca soalnya. Jalan raya rencananya akan selesai dibangun dalam waktu 14 hari oleh 10 pekerja. Setelah 5 hari proyek berjalan, ternyata semua pekerja sakit selama 4 hari. Berarti banyaknya pekerja yang perlu ditambahkan agar proyek dapat selesai tepat waktu ini sebanyak berapa. Nah, jika informasi pada soal menyatakan semua pekerja berhenti, maka kita bisa menggunakan persamaan studi bus tadi ya yang cara cepat, yaitu mencari tambahan pekerja sama dengan jumlah pekerja dikalikan banyaknya hari terhenti dibagi dengan sisa hari. Tadi jumlahnya pekerja ada berapa? Di sini totalnya ada 10 pekerja. Berarti di sini 10 dikalikan banyak hari terhenti. Banyak hari terhentinya tadi sakit selama 4 hari ya. Berarti di sini 4. Sisa harinya bisa teman-teman cari dengan awalnya 14 hari. Kemudian sudah berjalan 5 hari. Kemudian sakit selama 4 hari. Ya, berarti 14 dikurangi 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. Berarti kalau ini kita coret 1, ini 2. 4 kalikan 2 berarti tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 8 orang. Nah, untuk 8 orang ini sudah dalam bentuk tambahan ya, sudah dalam bentuk tambahan. Berbeda dengan ketika kita mengerjakan dengan tabel, itu baru diketahui total pekerjanya yang harus dikurangkan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman mengerjakan tipe soal yang semua berhenti dengan tabel yang tadi kita kerjakan di awal, ketika sebagian pekerja berhenti, itu hasilnya juga akan sama saja. Nah, kalau nggak percaya, boleh tuh teman-teman coba ya dengan tabel. Nah, teman-teman itu dia tadi pembahasan terkait dengan perbandingan untuk submateri special case pekerjaan bersama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.